firman ini, waspada menjelang hari Tuhan. Alkitab itu merupakan tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan sendiri. Ya, sekalipun melibatkan puluhan penulis, puluhan sekretaris kalau boleh dibilang. Ya, tetapi secara keseluruhan Alkitab merupakan firman Tuhan, tulisan daripada Tuhan sendiri. Dan kita tahu bahwa Alkitab kita memiliki 66 kitab, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Ya, ini sekedar pengetahuan, ini tidak mempengaruhi daripada keselamatan kita, tetapi ini pengetahuan yang cukup menarik tentang Alkitab. Di dalam Alkitab kita, tergantung versi yang kita punya, ada kurang lebih 31.100 ayat, kurang lebih. Ya, dari antara 31.000 ayat tersebut, 8.362 ayat diantaranya itu bersifat profetik, bersifat nubuatan. Dan itu berarti lebih dari 25% atau seperempat daripada Alkitab kita itu bersifat profetik, bersifat nubuatan. Jadi kalau Anda tidak suka dengan profetik, Anda harus merobek seperempat daripada Alkitab Anda, atau menghapus dari gadget Anda seperempat dari Alkitab Anda kalau Anda tidak suka nubuatan. Ya, karena lebih dari seperempat bersifat profetik. Nah, dari 8.362 ayat ini, nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab kita itu dapat dikategorikan atau dikelompokkan ke dalam 737 nubuatan. Nah, kalau kita belajar dari perspektif tentang profetik di Alkitab, dari 737 nubuatan yang ada di Alkitab, 522 nubuatan itu sudah digenapi. Ya, kita tahu beberapa nubuatan ini, termasuk kedatangan Yesus kali yang pertama, ya, yang sebentar akan kita rayakan melalui hari raya Natal. Ya, jadi 6.322 ayat sudah digenapi. Ya, bahkan boleh dikatakan sampai titik komanya, sampai detail terkecil pun sudah digenapi oleh Tuhan. Kita tinggal melihat dan saat ini sedang melihat penggenapan dari sisa 215 nubuatan, atau sekitar 2040 ayat lagi. Itu sedang dan akan digenapi. Nah, hal-hal inilah yang akan kita terus dalami sampai tentunya pengangkatan terjadi, sampai antikris dinyatakan. Saya akan menyinggung sedikit tentang murka Allah yang akan datang. Dan murka Allah ini tentunya ditetapkan bagi orang-orang yang menolak kasih karunia daripada Yesus Kristus. Kalau Anda adalah orang yang hidup di dalam keselamatan oleh Yesus, Anda tidak hidup di bawah murka Allah. Bahkan ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 dikatakan kita tidak ditetapkan untuk mengalami murka yang akan datang, tetapi kita ditetapkan untuk menerima kasih karunia, mengalami ya belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa COVID-19, pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini, itu merupakan sebuah lompatan besar menuju ke sebuah tatanan pemerintahan global. Akan ada New World Order, akan ada One World Government. Dan ini bukan sekedar teori konspirasi. Ya, Anda bisa berkata bahwa ya semua itu hanya teori konspirasi, tetapi ya dalam hal tatanan pemerintahan global, the New World Order, ini Tuhan sedang arahkan seluruh dunia menuju ke sana. Apa buktinya bahwa COVID-19 merupakan lompatan besar menuju ke sana? Karena COVID-19 membuat seluruh dunia
fokus pada satu isu yang sama. Belum pernah di dalam sejarah dunia ini seluruh dunia fokus pada satu isu yang bersifat global. Ya. Ini COVID-19, pandemi ini, ya sedang melatih dunia, sedang mempersiapkan dunia untuk menuju kepada one world government. Yang sedang kita nantikan saat ini, tentunya kita sebagai orang Kristen, kita tidak harus menantikan munculnya antikris. Ya, tetapi yang sedang dinantikan oleh dunia sebelum murka Allah dicurahkan atas dunia ini, dinantikan munculnya antikris, yaitu manifestasi setan di dalam rupa manusia. Ya, satu manusia yang hidupnya diserahkan penuh kepada setan, dan orang ini akan ada di bawah kendali setan 100%, dan dia akan melakukan ya dua hal. Yang pertama, kehendak setan yang hendak menghancurkan, membinasakan dunia. Tetapi pada saat yang bersamaan tanpa dia sadari, dia juga sedang melakukan kehendak Tuhan menuju kepada kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Jadi itulah sosok antikris. Dari sini kita bisa belajar, bayangkan sebuah kehidupan yang diserahkan sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Betapa dahsyatnya kalau setan bisa memakai antikris, dan antikris bisa membuat tanda heran mujizat. Bayangkan seseorang yang hidupnya dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus, oleh Roh Yesus sendiri. Maka kehidupan orang itu dapat menjadi berkat dan akan memanifestasikan hal-hal ilahi yang luar biasa. Allah memiliki minimal 24, coba di slide sebelumnya. Allah memiliki 24 atribut, dan salah satunya adalah murka Allah. Kita tahu 24 atribut ini antara lain dia maha tahu, maha kuasa, maha hadir, dan lain sebagainya. Salah satu atribut Allah adalah murka Allah. Tentunya murkanya terhadap dosa. Ya, jadi kalau kita adalah orang-orang pengikut Kristus, maka kita harus belajar untuk membenci apa yang Tuhan benci dan mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Tuhan mengasihi manusia, tetapi dia membenci dosa. Kita mau lihat sekarang ke bagian berikutnya. Kebanyakan ayat yang ada yang kita bahas hari ini berasal dari Yesaya. Karena Yesaya ini nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Boleh dikatakan dari antara semua nabi di perjanjian lama, Yesayalah yang range, yang periode nubuatannya, ya itu yang paling panjang. Ya, dia cuma bernubuat dari sekitar tahun 700-an sampai 600-an sebelum Masehi. Ya, hanya kurang lebih 80 tahun pelayanannya. Tetapi nubuatannya itu sampai nanti di langit baru, bumi yang baru. Jadi range-nya itu begitu panjang sampai kekekalan, saudara. Yesaya 13 ayat yang ke-6. Kenapa saya mulai dari ayat yang ke-6? Nanti kita bahas. Ya, kenapa nggak dari ayat yang pertama? Karena ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 itu bersifat jangka pendek. Ayat yang ke-6 dan seterusnya ini berbicara tentang masa yang akan datang, bahkan belum terjadi hari ini. Dikatakan dalam Yesaya 13 ayat yang ke-6, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Kalau dibilang bahwa COVID-19 itu adalah
murka Allah atau hari-hari ini dengan segala kesukaran, kesulitan yang ada, murka Allah sudah dicurahkan atas dunia, ya, tapi bumi belum bergoncang dari tempatnya. Ya, kita masih melihat kejahatan yang semakin marak dan lain sebagainya. Kita tidak perlu berusaha untuk meluruskan dunia, karena hanya Tuhanlah yang bisa meluruskan dunia. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan, dan hari-hari ini akan semakin jahat, semakin sukar, semakin sulit. Tetapi nanti bagi orang-orang yang berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan, Dia memberikan damai sejahtera yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Mari kita bahas sedikit tentang Yesaya pasal yang ke-13 ini. Yesaya bernubuat itu dari tahun 740 sampai dengan 680 sebelum Masehi. Kurang lebih 60 ya, 60 tahun kurang lebih. Ya. Yerusalem itu baru dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi Yesaya ini dalam menulis kitab Yesaya itu bersifat nubuatan. Karena belum terjadi, masih akan terjadi di masa yang akan datang. Yesaya 13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima itu berbicara tentang munculnya sebuah bangsa yang pada saat itu belum eksis, belum ada, Babilonia atau Babel. Jadi ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini bersifat nubuatan tentang munculnya sebuah bangsa yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memproses umat pilihannya. Nah, dari ayat yang ke-6, mulai ayat tersebut, ya, jadi ayat yang 5 ayat yang pertama itu berbicara tentang masa depan jangka pendek. Tetapi hanya berbeda satu ayat, tiba-tiba Yesaya dibawa oleh Tuhan untuk melihat jauh ke masa yang akan datang, merujuk ke masa tribulasi yang kita tadi baca sebagai hari Tuhan. Nah, kata hari Tuhan ini muncul 19 kali di perjanjian lama. Itu mengacu kepada dua hal. Yang pertama, penghakiman dalam waktu dekat, karena sebentar lagi Yerusalem, Yehuda, Israel akan mengalami penghakiman dari Tuhan dalam waktu dekat, ya, kurang lebih 100 tahun setelah nubuatan daripada Yesaya. Tetapi nubuatan di Yesaya juga bersifat eskatologis. Artinya ini berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang hari-hari di mana Anda dan saya hidup saat ini. Itu penghakiman eskatologis. Dan hari Tuhan ini di tempat lain, di ayat-ayat yang lain disebut juga hari kebinasaan, hari kesusahan, hari kegemasan, hari murka Allah, dan sebagainya dan seterusnya. 4 kali disebut hari pembalasan. Ini ayat-ayatnya. Amsal 6:34, Yesaya 61:2, Yesaya 63:4, Yeremia 46 dan 10. Kemudian 4 kali muncul di perjanjian baru. Ini ayat-ayatnya. Kisah Rasul 2 ayat 20, 2 Tesalonika 2 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 10, Wahyu 16 ayat yang ke-14. Jadi ketika kita melihat hari Tuhan, the day of the Lord, itu berbicara tentang masa kesesakan besar. Dan kita akan belajar sedikit tentang kehancuran Babel. Dan ini untuk menunjukkan bahwa yang ditulis oleh Yesaya itu bukan saja berbicara jangka waktu yang dekat, tetapi juga masa yang akan datang yang jauh di depan kita. Ya, jadi tentang kehancuran daripada Babel itu ditulis di 4 pasal, Yesaya 13 dan 14. Kemudian kalau Anda mau melihat kesejajarannya atau paralelnya, itu ada di Yeremia 50 sampai 51. Ya, ini pasal ya. Di sana ada kata-kata seperti tidak ada penduduk untuk seterusnya. Sama seperti Sodom dan Gomora, tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa nubuatan Yesaya maupun Yeremia ini masih ada di depan, masih akan digenapi.
Dan sebagian mungkin sudah digenapi karena ada beberapa nubuatan di Alkitab yang bersifat dualisme. Ya, digenapinya pada masa yang dekat, ada juga yang di masa yang jauh di depan. Kita tahu bahwa kejatuhan Babel itu terjadi tahun 539 sebelum Masehi. Dan terjadinya itu tanpa peperangan. Ini setelah Raja Babel Belsyazar melihat tulisan tangan di dinding. Itu di dalam Daniel 5. Kalau Anda melihat Daniel 5 ayat yang ke-30, pada malam itu juga Raja Belsyazar dibunuh. Dan sejak saat itu Babel jatuh. Tetapi Babel tidak musnah, tidak hilang sirna. Tetapi nantinya Babel akan menjadi ibu kota daripada kerajaan Yunani dengan rajanya Alexander Agung. Dan Babel setelah itu berhenti berkembang selama berabad-abad lamanya. Dan saat ini, sejak zaman Saddam Hussein, itu dibangun kembali Babel ini. Dan ini merupakan background di belakang ini merupakan gambaran daripada apa yang ada di kota Babilonia, itu di Irak, saudara. Ini yang dibangun dan mulai dipulihkan kembali sejak zaman Saddam Hussein. Dan kita melihat nantinya Babel akan muncul lagi di Wahyu 17 dan 18. Tentang sistem agamanya, sistem ekonominya, ini adalah sistem yang akan dihancurkan oleh Yesus pada kedatangannya kali yang kedua, yang kita kenal dengan sebutan misteri Babel. Jadi kalau Anda melihat sejarah dunia ini, penyembahan berhala yang ada di dunia ini dimulai di Menara Babel, dan penyembahan berhala di dunia ini akan diakhiri juga di Babel melalui kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Apa sih misteri Babel? Kenapa sih Tuhan begitu membenci Babel, sistem ekonomi dan agamanya? Karena di Babel, sistem ini itu mengkultuskan manusia. Seolah-olah manusia itu setara dengan Tuhan. Manusia itu punya derajat yang sama dengan Tuhan. Manusia itu punya atributnya Tuhan. Bukankah seperti itu hari-hari ini? Banyak yang orang berkata bahwa dia pemuka agama, tetapi bukannya mengalihkan perhatian pengikutnya kepada Yang Maha Kuasa, tapi mengalihkan perhatian, menarik semua perhatian kepada dirinya sendiri. Itu yang namanya pengkultusan manusia. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin di dalam kehidupan kekristenan kita, jangan pernah mengkultuskan manusia. Sebaik apapun penampilan luarnya, kita tidak pernah tahu di dalam hatinya. Sebaik apapun kelihatannya, kebijakan politiknya, kebijakan ekonominya, khotbah-khotbahnya, kita tidak tahu orang itu kehidupannya sehari-hari seperti apa. Jangan pernah menempatkan manusia setara dengan Tuhan. Jangan pernah menganggap manusia siapapun, sehebat apapun, yang punya atributnya Tuhan. Jangan pernah menaruh jabatan ilahi itu kepada manusia. Itu pengkultusan manusia. Dan Tuhan tidak suka dengan pengkultusan manusia. Tetapi itulah yang akan terjadi dan akan terus-menerus terjadi sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua. Penyembahan berhala setara dengan Yesus Kristus. Apapun yang kita anggap selevel dengan Yesus, itulah berhala di dalam kehidupan kita. Misteri Babel atau sistem agama di Babel itu menjunjung tinggi tradisi dan menjunjung tinggi keputusan daripada majelis gereja melampaui firman Tuhan. Kalau sedang berdebat tentang
masalah agama, selalu dia merujuk kepada, oh tradisi gerejaku bilang seperti ini. Oh majelis gerejaku, keputusannya seperti ini. Loh, tapi kalau tidak ada di firman, bagaimana? Bukankah firman harus lebih tinggi dari semua tradisi, dari semua kebijakan gereja? Tapi hari-hari ini sudah banyak terbalik, saudara. Tradisi melampaui firman, keputusan majelis melampaui firman. Dan kita tahu ada satu sistem agama yang dimana majelisnya yang berkuasa, bahkan tidak perlu cek firman Tuhan, yang penting majelisnya ngomong apa. Itu ada, saudara, ada di sekitar kita. Besar lagi gerejanya, saudara, ya, tentunya bukan gereja Kristen. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Ya, hari-hari ini ya bahkan kekristenan pun ada yang terjebak dengan sistem penance. Ini saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, karena tidak bisa diterjemahkan. Bahasa Inggrisnya enak banget, saudara. Penance. Penance itu artinya orang yang rela menghukum diri sendiri sebagai ekspresi pertobatan. Bahkan inilah satu-satunya cara orang bisa dibilang bahwa dia sudah bertobat adalah dengan menyiksa dirinya sendiri, dengan menyakiti dirinya sendiri, dengan mengikuti ritual-ritual agama tertentu sehingga dosanya bisa dihapuskan, ya, dosanya bisa diampuni. Itu adalah sistem penance. Dan Paulus katakan itulah Injil yang lain. Dan dia katakan kalaupun seorang malaikat mengkhotbahkan Injil yang lain, terkutuklah dia. Dan bukan sekali Paulus ngomong, dia katakan 2 kali, terkutuklah dia. Dan kata Yunani yang dipakai adalah anathema. Anathema itu double curse. Sudah 2 kali dikutuknya, ya, kutuknya pun double. Ya, jadi terkutuklah dia yang mengkhotbahkan Injil seolah-olah kita bisa membeli pengampunan dari Yesus Kristus. Anda mau mencurahkan darah Anda pun, Anda mau menyiksa diri sampai berdarah-darah pun, darah Anda tidak bisa menyelamatkan jiwa Anda dari api neraka. Yang bisa menyelamatkan jiwa kita hanyalah kasih karunia daripada Yesus Kristus ketika kita menaruh iman percaya kita pada kematiannya, pada kebangkitannya, dan pada pembenaran oleh darah Yesus. Jadi jangan pernah terjebak dengan sistem penance. Ya, sejauh apapun Anda dari Tuhan hari ini, hanya perlu 1 langkah kembali untuk kembali dekat dengan Dia. Semua Anda menghukum dan menyiksa diri sendiri tidak akan membuat Anda dikatakan bertobat. Bahkan yang menyedihkan adalah kadang-kadang orang sudah menyiksa dirinya, dia mau membuktikan pertobatannya, tidak lama kemudian dia jatuh ke dalam dosa yang sama. Ya, setelah hukumannya, siksaan dirinya itu mulai luntur. Ya, jadi itulah kadang-kadang manusia, sistem penance tidak akan mampu menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Mari kita lihat, ya, inilah masa tribulasi, masa kesesakan besar yang ditulis di dalam Wahyu 6 sampai pasal yang ke-19. Ini paralel dengan Yesaya 24 sampai Yesaya 27. Kita lihat Yesaya 24 ayat 1, 18 sampai 20. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang ganjing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah
dan tidak akan bangkit lagi. Ini seperti yang ditulis dalam Wahyu 6-19 ketika ada sangkakala penghakiman, ada cawan penghakiman dan lain sebagainya. Kita melihat paralelnya di sini. Tetapi ada satu hal yang begitu indah yang terjadi di dalam Yesaya 25. Coba kita lihat yang slide berikutnya. Di tengah-tengah masa kesesakan yang besar, Yesaya 25 dan 26 itu berisi puji-pujian kepada Tuhan. Ini di tengah masa kesukaran. Bukankah itu ditulis juga di dalam Wahyu 7, Wahyu 14-15, dan Wahyu 19? Di sana ada himpunan orang banyak. Ada paduan suara yang besar sekali. Dan mereka memuji-muji Tuhan. Demikian juga terjadi dalam nubuatan, di dalam penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Yesaya. Yesaya 25 ayat yang pertama, 4 dan 8. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Dan ayat ini dikutip oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 ketika dia berkata, maut di manakah sengatmu? Ya, karena di sini dikatakan Tuhan akan meniadakan maut untuk seterusnya. Kemudian bagian yang kedua, Tuhan akan menghapuskan air mata. Ini dikutip di dalam Wahyu 7 ayat 17 dan Wahyu 21 ayat yang keempat, ketika Tuhan menghapuskan semua air mata sehingga surga dikatakan tempat tanpa air mata. Ya, kita lihat berikutnya. Yesaya 25 ayat yang ke-9, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa Yesaya itu, kalau membaca nubuatan Yesaya, kita harus berhati-hati karena banyak nubuatannya itu bersifat dualisme. Ada yang digenapi dalam waktu dekat, tetapi tiba-tiba di tengah nubuatan yang dalam masa yang dekat akan segera terjadi, tiba-tiba Yesaya bisa melompat ke masa yang akan datang, masa yang jauh di depan. Ya, di sini contohnya Yesaya memandang jauh ke masa yang akan datang. Nyanyian mereka yang diselamatkan selama masa kesesakan besar. Ini adalah jiwa-jiwa orang-orang yang diselamatkan melalui pelayanan 144.000 penginjil Yahudi dan juga 2 saksi Allah yang akan Tuhan utus menjelang kedatangannya kali yang kedua. Sebuah nyanyian pujian terdengar di tengah masa kesusahan yang besar. Dan inilah yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anaknya. Di hari-hari yang semakin sukar, semakin sulit, semakin tidak menentu, Tuhan mau kita tetap menyanyikan nyanyian pujian. Tuhan mau supaya kita tetap menyembah Dia. Ada satu lagu yang terus terngiang-ngiang di dalam roh saya. Hari-hari ini saya dengarkan terus lagu ini. This is how I fight my battle. Dengan tangan yang terangkat, inilah caraku berperang. Inilah caraku bertempur. Inilah caraku menjalani masa yang sukar. Inilah caraku menjalani hari-hari yang berat. Dengan tangan terangkat, dengan suara yang terangkat, dengan hati yang terangkat, memuji dan menyembah Dia.
It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Sepertinya kita sedang dikepung, tetapi pada kenyataannya kita sedang dikepung oleh hadirat Tuhan. Jadi jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada hal-hal yang negatif, jangan fokus kepada orang-orang yang merugikan Anda, yang menyakiti Anda, tetapi fokuslah kepada rencana Tuhan, karena Dia tahu apa yang terbaik bagi Anda dan saya. Dia akan menggenapinya sesuai dengan waktu dan masanya yang begitu indah. Haleluya. Mari kita lihat bagian berikutnya, Yesaya 26. Ini ada ayat-ayat yang terkenal, ayat-ayat yang luar biasa yang kita mungkin sudah pernah dengar. Ini juga bagian daripada pujian di tengah masa kesesakan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Kalau hari ini Anda punya keluarga bahagia, Anda punya pekerjaan baik, Anda punya bisnis lancar, itu bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda baik, bukan Anda banyak amal, tetapi karena Yesus sudah merintis jalan yang lurus bagi Anda dan saya. Karena itu layaklah Dia dipuji dan disembah. Bukan untuk membanggakan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Semua uang yang kita punya itu adalah milik Tuhan, dan dari Tuhan Dialah yang memberikan kuasa dan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Haleluya. Ayat yang ke-8, ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Bukankah ini yang seringkali menjadi doa kita ketika disakiti oleh orang, ketika kita menderita kerugian dalam kehidupan kita? Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Ayat 12, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya namamu saja kami masyurkan. Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Ini berbicara tentang kebangkitan. Setelah dibangkitkan, kalau Anda terus baca di ayat yang ke-20, setelah dibangkitkan Tuhan akan menyembunyikan kita di dalam rumah Bapa. Ini berbicara tentang pengangkatan, saudara. Gereja akan diangkat di awal masa kesesakan ketika antikris dinyatakan, dan Tuhan untuk sesaat lamanya akan mencurahkan murkanya atas dunia ini. Tapi gereja, umat Tuhan, anak-anak Tuhan ada di rumah Bapa. Kita akan bersekutu dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Karena itu di masa kesukaran, di masa kesesakan, di masa pandemi ini pun kita perlu untuk terus menyebut nama Tuhan dan mengingat Tuhan. Kita terus memuji-muji namanya, memberikan kemuliaan hanya bagi Dia. Karena di sini dikatakan segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Anda mungkin merasa bahwa aku bisa dapat uang, aku bisa dapat penghasilan karena kekuatanku, karena kecerdasanku. Tanpa kesehatan dari Tuhan, Anda tidak bisa bekerja. Semua sumbernya dari Tuhan, saudara. Apapun itu, saudara. Anda mungkin pintar sekali, punya hikmat. Oh, bos Anda percaya kepada Anda. Tetapi awal mulanya sumber hikmat itu siapa? Yesus. Tuhan sendiri yang memberikan Anda hikmat, supaya kita bisa menjadi orang yang dipercaya di dalam kehidupan kita. Karena itu makanya bangsa Israel katakan, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami. Kita punya bos di kantor. Ya, kita punya pemimpin dalam kehidupan kita. Tetapi semua itu hanya alatnya Tuhan. Karena itu mereka berkata, hanya namamu saja yang kami masyurkan. Jadi hanya Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah di dalam kehidupan kita, di tengah semua pencapaian hidup kita.
Mari kita lihat Yesaya 27 secara singkat, satu ayat saja tentang pemulihan Israel ini pun akan terjadi di masa yang akan datang. Karena kalau kita melihat Israel hari ini, Israel adalah negara yang sangat-sangat sekuler hari ini. Tetapi ada masanya nanti Israel akan mulai menyembah Tuhan sebagai satu kesatuan bangsa. Amen. Yesaya 27 ayat 13, pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Sekali lagi, ini berbicara tentang penghakiman di masa yang dekat, tetapi juga berbicara tentang masa yang akan datang. Jadi sebagai kesimpulan, nubuatan Yesaya itu mencakup peristiwa yang akan terjadi dalam waktu dekat dan peristiwa yang masih jauh di masa depan. Mereka yang ditindas oleh Asyur dan Babel, yang mengalami kehancuran Yerusalem, dan yang datang kepada Kristus selama masa tribulasi, semuanya mengalami damai sejahtera yang sempurna. Seperti dikatakan tadi di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mari kita lihat sekarang 12 peristiwa menuju kepada kekekalan. Anda sudah sering melihat ini. Hanya ada 1-2 poin tambahan mungkin di setiap slide yang saya tunjukkan kepada Anda. Jadi gereja Tuhan ada di sini. Sebentar lagi kita akan mengalami pengangkatan. Kalau saya bilang sebentar lagi, saya tidak tahu kapan. Tetapi yang perlu kita lakukan, tetap siap sedia. Akan terjadi pengangkatan dan kebangkitan orang percaya perjanjian baru. Ini perlu dibedakan. Nanti kebangkitan orang percaya perjanjian lama baru terjadi di akhir masa kesesakan. Ya, kemudian yang terjadi selanjutnya adalah 144.000 penginjil Yahudi dimeteraikan. Itu ditulis dalam Wahyu 7. Antikris akan membuat perjanjian dengan Israel. Itu Daniel 9 ayat 27. Di tengah-tengah masa kesesakan besar, perjanjian ini akan dilanggar. Itu ditulis di bagian B dari ayat yang ke-27 Daniel 9. Dan di 3,5 tahun yang kedua ini, Israel, ditulis dalam Zakaria 12 ayat yang ke-10, mereka akan mulai mencari Tuhan sebagai satu bangsa. Secara nasional, mereka akan mulai menyadari kebutuhan mereka akan seorang Mesias. Dan di akhir 7 tahun masa kesesakan, Yesus Kristus akan datang kali yang kedua. Dan bersamaan dengan hal itu, terjadilah kebangkitan orang percaya perjanjian lama dan orang percaya masa tribulasi. Ini ditulis dalam Wahyu 20 ayat yang keempat. Ini mungkin adalah orang-orang yang menolak the mark of the beast, orang-orang yang menolak tanda sang binatang. Bahkan beberapa dari mereka, banyak dari mereka yang dipenggal kepalanya dan lain sebagainya. Mereka mengalami penganiayaan yang dahsyat. Tidak lama setelah itu akan ada penghakiman domba dan kambing. Ini ditulis dalam Matius 25 ayat yang ke-31. Sambil kita menantikan milenium atau kerajaan 1000 tahun, di mana orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan akan memerintah bersama dengan Yesus di muka bumi ini selama 1000 tahun. Di akhir kerajaan 1000 tahun, setan akan dilepaskan untuk seketika lamanya. Ya, kemudian mereka, iblis, setan dan kroni-kroninya semua akan dihakimi. Dan orang-orang percaya, orang-orang yang tidak percaya akan masuk di dalam pengadilan tahta putih. Itu semua ditulis dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Kemudian Tuhan akan merenovasi bumi ini dan menurunkan langit yang baru, bumi yang baru. Dan itulah dimulainya awal daripada masa kekekalan. Semua aspek ini saya sudah pernah ajarkan ya di sesi-sesi yang lain. Jadi Anda bisa masuk ke channel YouTube untuk belajar masing-masing dari segmen yang ada di slide ini.
Tindakan apa yang harus kita lakukan di hari-hari yang terakhir? Saya akan tutup dengan 6 poin singkat, saudara. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Yang pertama, tentunya kita harus berjaga-jaga. Yesus sendiri katakan, karena engkau tidak tahu waktunya. Matius 24 ayat 42, tetap waspada dan sadar agar kita tidak tertangkap secara tak terduga, supaya kita tidak tertangkap sedang melakukan hal yang memalukan di hadapan Tuhan. Matius 24 sampai ayat 45 sampai 51, Yesus di sana memberikan sebuah gambaran tanda orang yang hidupnya tidak berjaga. Antara lain, kalau Anda nanti membaca ayat-ayat di sana, bagaimana sih orang yang tidak berjaga? Orang yang tidak berjaga itu suka melecehkan sesama, suka menghujat orang lain, suka membenci orang lain, hidup serakah seolah-olah apa yang ada di dunia ini harus jadi miliknya, sebanyak mungkin dia mau kuasai, tanpa menyadari bahwa dunia ini hanya sementara. Life is camping. Hidup ini hanya kemah. But heaven is home. Rumah kita yang sebenarnya adalah di surga. Mabuk-mabukan, pesta pora, ya, hidup di dalam kebejatan moral dan lain sebagainya. Itulah tanda orang yang tidak berjaga. Yang kedua, tentunya kita harus berdoa. Efesus 6 ayat yang ke-18 itu ada minimal 5 jenis doa. Kita harus berdoa sesuai dengan sikon yang kita hadapi. Ada doa kesepakatan, Matius 18 ayat 19. Ada doa ucapan syukur, Filipi 4 ayat yang ke-6. Ada doa mengikat dan melepas, Matius 16 ayat 19. Ada doa iman, Yakobus 5 ayat 15. Ada doa yang dilakukan dalam roh, ada juga doa dalam akal budi. Itu ditulis dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-14. Kita lihat yang berikutnya, yang ketiga, berdoalah supaya kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Maksudnya apa, saudara? Dalam hidup ini kita akan dicobai. Tidak mungkin kita bisa menghindar dari pencobaan. Tetapi seringkali kita itu suka mencobai diri sendiri. Kita suka main-main dengan kesempatan untuk berdosa. Tetapi di sini dikatakan berdoalah supaya kita tidak dengan sengaja, dengan penuh kesadaran masuk ke dalam pintu kesempatan yang terbuka untuk kita dicobai. Orang membuat kita marah, ya, itu adalah pintu kesempatan untuk kita marah balik kepada orang itu. Tetapi berdoalah supaya kita tidak dengan sadar, dengan sengaja. Aku mau marah aja lah, nggak peduli aku. Nah, itu namanya kita mencobai diri sendiri. Karena itu Tuhan mengajarkan doa dalam Matius 6 ayat 13, Tuhan, ya, jauhkanlah aku dari temptation, dari pencobaan. Artinya Tuhan, jangan tuntun aku ke arah pintu pencobaan yang terbuka itu. Kenapa kita harus berdoa seperti itu? Karena Wahyu 3 ayat yang ke-7, Tuhan kita sanggup untuk membuka dan menutup pintu kesempatan gitu. Apalagi yang berkaitan dengan dosa dan hal-hal negatif, kita perlu menjauh daripadanya. Yang keempat, hendaklah pelitamu tetap menyala dan pinggangmu terikat. Apa maksudnya? Saya seringkali bertanya-tanya, apa sih maksudnya hendaklah pinggangmu terikat? Ya, ini kalau Anda bisa melihat gambar di belakang sebagai background ini. Ya, orang zaman dulu itu suka pakai jubah panjang. Ya, kalau mereka mau lari cepat, kalau mereka mau berperang, atau mereka mau supaya tidak tersandung, maka ya jubah ini harus dilipat, saudara. Ini prosesnya, saudara. Ini jubah panjang, ya, diangkat sebagian, kemudian dijadikan satu, ya, ini kan kiri kanannya dijadikan satu, kemudian ditarik ke belakang, dan dibawa ke depan, diikatkan. Supaya apa? Supaya orang ini tidak mudah tersandung. Coba kalau dia lari, posisinya seperti ini. Anda bayangkan aja mempelai perempuan
ya yang mau diberkati atau sedang jalan memasuki ya ruangan pesta, itu pasti jalannya pelan-pelan. Nggak mungkin dia bisa lari, saudara. Kalau lari pasti kesandung. Ya kecuali dia angkat dulu, kemudian dia taliin seperti ini, baru kakinya bebas bergerak. Ini maksudnya, saudara. Di hari-hari terakhir Tuhan mau supaya kita jangan tersandung. Karena sangat mudah untuk tersandung, sangat mudah untuk terpeleset. Hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang, orang akan semakin jahat. Kejahatan akan semakin marak. Itu tidak akan bisa dihentikan. Tetapi Tuhan katakan, kita harus tetap memiliki terang di sekitar kita. Itulah supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak terpeleset. Dan berjalanlah di dalam terang itu. Ya, pergaulan kita, ya orang-orang, berita yang kita dengar, semua itu mempengaruhi apakah kita mudah tersandung atau tidak. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam terang, tetap memiliki terang itu di sekitar hidup kita. Karena dikatakan, hendaklah pelitamu tetap menyala dan pinggangmu terikat. Dua yang terakhir, berinvestasilah bagi Tuhan. Satu-satunya harta Anda yang akan ikut sampai ke surga adalah apa yang engkau investasikan bagi jiwa-jiwa dan bagi Tuhan. Itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan sampai pada kekekalan. Dan kalau Anda mengingat, Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Di sana ada 3 orang, kita semua tahu kisah ini. Ya, 2 orang melipat gandakan apa yang diberikan. 1 orang menyembunyikan pemberian Tuhan. Ini gambar di baliknya ini, saudara. Ini dia sedang menggali tanah untuk menyembunyikan talenta yang Tuhan kasih. Dan yang parahnya orang ini adalah yang disembunyikan itu bukan miliknya sendiri. Mending kalau itu talentanya sendiri. Ini pemberian Tuhan. Dan apa dalam hidup kita yang bukan pemberian Tuhan? Jadi kita harus belajar untuk melipat gandakan semua resources yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Banyak orang takut dan menahan milik Tuhan. Seolah-olah kalau kita tahan ya pengeluaran kita, maka kebutuhan kita akan lebih tercukupi. Ya itu terserah masing-masing pribadi, saudara. Tetapi yang Tuhan mau kita berinvestasi di hari-hari yang sedang berakhir ini. Karena life is camping, our home is heaven. Kita harus memakainya untuk kemuliaan Tuhan supaya menghasilkan buah. Apapun talenta, tidak selalu uang, ya waktu Anda, tenaga Anda, semua harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, berdoalah supaya dianggap layak untuk lepas dari masa kesesakan besar. Ini ditulis dalam Lukas 21 ayat yang ke-36. Dan saya akhiri dengan Wahyu 11 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Tuhan mau supaya kita tahan berdiri di hadapan anak manusia untuk menerima upah dari apa yang kita kerjakan di sepanjang kehidupan kita, khususnya sebagai orang percaya. Yang dilepaskan adalah mereka yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati dan hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Inilah ciri khas daripada orang yang diselamatkan. Dia mengalami perubahan hidup dan kerinduannya adalah untuk menyenangkan Tuhan saja di dalam segala yang dia lakukan. Haleluya. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya tentang tanda-tanda bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat.